Bayangin deh, suatu sore menjelang maghrib, kamu tuh lagi asik bermain sama teman-teman kamu. Kalian tuh lagi main bola Mhm. di satu lapangan yang letaknya itu deket perkebunan jagung. Nah, perkebunan jagung itu tuh besar banget. Ada satu pesan yang sebelum kamu pergi untuk main itu orang tua kamu bilangin ke kamu, "Dek, jangan pulang sampai maghrib ya. Pulangnya harus sebelum maghrib." Nah, kamu udah bilang iya. Tapi pada saat itu hari sore sudah mau menjelang maghrib. Matahari sudah mulai terbenam. Teman-teman kamu yang lain udah pada bilang, "Udahan yuk mainannya. Kita pulang aja udah mau maghrib." Nah, mereka semua pada pulang tapi kamu masih asik aja, Vin. Mhm. Nah, karena kamu gak mau pulang, akhirnya kalian masih bermain berdua aja sama satu teman kamu yang kita kasih nama alias sebagai Sutrisno. Oke. Mhm. Nah, kalian lagi bermain asing-asingnya, tiba-tiba bola yang dipakai itu adalah bola Sutrisno ketendang masuk ke dalam perkebunan jagung. Mhm. Dan akhirnya kalian harus nyari dong. Padahal harinya itu udah makin gelap. Kamu udah bilang ke Sutrisno, besok aja dicarinya. Lagian kalau misalnya kalian harus masuk nyari ke sana itu serem dong karena Mmm. perkebunan jagungnya itu tuh tinggi-tinggi, bayangin. Dan kalian tuh harus masuk bener-bener ke arah sana. Dan di situ nggak ada lampu apapun, jadi pasti gelap kan. Mmm. Mhm. Nah, tapi Sutrisno tetap aja kekeh untuk mencari bolanya itu. Akhirnya kalian mencari masuk ke rimbunan perkebunan jagung itu. Pas di sana kalian mencari tapi tidak juga menemuin Mmm. bolanya di mana. Harinya itu udah makin gelap. Sampai pada akhirnya tiba-tiba ada suara yang memanggil kalian. Kayak Vina Sutrisno. Serem sih. Terus pas kalian nengok, tiba-tiba kalian ngeliat ada seorang yang berdiri di antara perkebunan jagung itu dan di antara hutan jati. Nah di Mhm. situ tuh aneh banget. Dia anak kecil, pakai dress warna putih, tapi lusuh. Dan dia juga eh, rambutnya tuh berantakan. Dan dia tuh lagi megang bolanya Sutrisno. Dan dari situ tiba-tiba dia langsung pergi, lari. Akhirnya Sutrisno spontan ngejar bolanya, ngejar anak kecil itu. Dan kamu juga nggak punya pilihan lain dong. Akhirnya kamu ngikutin Sutrisno. Kamu teriak ke Sutrisno, "Sutrisno, tunggu, tunggu, jangan pergi. Ayo kita pulang aja." Dan tiba-tiba apa coba? Kamu Sutrisno udah pergi jauh. Kamu akhirnya nggak bisa ngeliat dia. Pas akhirnya kamu keluar dari riremu perkebunan jagung itu dan kamu masuk ke arah kebun jati, kamu ngeliat kalau di situ teman kamu Sutrisno dia udah tewas. Kepalanya itu udah hancur setengahnya dan cewek itu, anak kecil itu Mhm. lagi mukul-mukulin kepalanya pakai batu terus-terusan, gak berhenti. Konten dalam podcast ini mengandung tema-tema yang berpotensi memicu ketidaknyamanan, seperti deskripsi grafis tentang tindakan kekerasan, pembunuhan, kematian, trauma, mental illness, ritual, sihir, dan hal-hal supernatural lainnya seperti hantu. Jika kalian merasa sensitif dengan topik-topik ini, disarankan untuk melanjutkan dengan hati-hati atau mempertimbangkan untuk melanjutkannya atau tidak. Hai semuanya, selamat datang di podcast pertama kita. Aku Diski. And I'm Afrina. Ya, hari ini adalah hari spesial bagi kita karena ini adalah episode pertama kita. Yang di sini kita akan membawakan kalian cerita-cerita misterius yang akan kita jelajahi dari seluruh dunia. Kita akan menguak kejanggalan yang terjadi di dalam cerita-cerita mistis ini. Yeah, so I hope you guys are excited. Ya, Karena kita juga very excited to make the podcast. semua anak-anak Indonesia pasti pernah dibilangin sama orang tuanya, yaitu jangan pulang sesudah maghrib, harus sebelum maghrib. Dan waktu dulu aku juga sering dibilangin kayak gitu karena aku emang sering banget main keluar. Mereka tuh sering nakut-nakutin aku kalau misalnya aku pulang
pas maghrib atau sesudah maghrib aku bakal diculik sama kolong wewe, gendorowo, sindel bolong. Dan waktu itu aku bener-bener takut sih. Jadi pokoknya aku hantunya semuanya tuh iya, ya. jadi aku tuh mematuhi mereka. Kalau kamu pernah nggak digituin? Biasanya gue waktu kecil nggak pernah keluar sih. Oh, Cuman main game di kamar, baca buku. oh anak baik Tapi ya. iya, tapi sampai sekarang ya emang ada curfew. Don't go out at night. Karena banyak kidnappers juga Iya sih iya ya. iya. Tapi kalau misalnya sekarang aku udah nggak percaya lagi sih. Tapi ada suatu daerah yang larangan seperti itu valid. Yang larangan seperti ini harus diikuti oleh semua anak-anaknya. Karena kalau enggak, itu akan merenggut nyawa mereka. Atau menjadi bahaya bagi mereka semua. Oh, itu lokasi yang agak bahaya gitu ya? Let's see. Jadi tadi kan aku baru aja ngebuat kamu ngebayangin suatu hal ya. Kamu lagi main bola sama temen kamu, terus kamu ngeliat temen kamu yang istilahnya tuh lagi ya kehilangan nyawanya dengan hal yang tragis saat usianya masih muda. Sebenarnya kenapa aku nyuruh kamu untuk bayangin dengan perspektif kamu? Karena itu adalah hal yang dialamin secara langsung oleh nama aliasnya adalah Pak Abdi. Dia itu orang yang mengalami itu sendiri. I can't imagine the trauma. Ya, jadi waktu itu usianya tuh 8 tahun pada tahun 1976. Dan dia yang mengirimkan cerita ini kepada namanya Bats Illustration. Jadi awal mulai ceritanya itu katanya ada sosok urban legend namanya Sumala. Cerita ini tuh bener-bener viral sampai ada dibuat filmnya. Oh ya. Ya waktu itu aku nonton kan filmnya. Dan aku tuh nggak tahu kalau misalnya film ini tuh dari cerita yang asli fakta urban legend gitu. Tapi pas udah di kreditnya tiba-tiba ditulis kalau misalnya cerita ini dari cerita nyata. Jadi siapa sih Sumala itu? Jadi ceritanya pada zaman dahulu ada dua pasangan di tahun 1948. Keluarganya tuh sangat kaya dan mapan di desa itu. Mereka tuh punya perkebunan jagung yang luas, ada peternakan, bahkan rumahnya itu rumah 2 lantai. Kedua pasangan ini tuh punya segalanya lah ya. Terpandang, mapan, terus hidup enak. Tapi ada satu hal yang mereka gak punya, yaitu keturunan. Sedangkan untuk orang-orang pada zaman dahulu dan pastinya pada zaman sekarang, keturunan atau anak itu kan pasti suatu harta yang paling berharga kan. Gak ada nilainya dari nilai uang atau emas atau berlian gitu. Itu lebih berharga. Apalagi yang generasi dulu. Ya apalagi mereka juga orang yang kaya gitu. Jadi mereka harus punya penerus. Iya. Nah, udah belasan tahun pasangan ini yang namanya Tulastri dan Sujiman, ini juga nama aliasnya, itu menikah tapi tidak juga memiliki momongan atau anak. Akhirnya karena Sulastri itu tertekan, dia mencari jalan pintas atau kayak jalan pendeknya. Dia mencoba untuk pergi ke orang pintar atau dukun dari desa seberang. Di sana dia meminta agar dia bisa memiliki keturunan. Wow. Ya. Gak ada cara lain apa ya? Tapi gak ada barang yang bisa kita beli tanpa ada bayarannya kan. Iya betul. Nah, saat dia meminta kepada dukun itu udah bilang kalau misalnya aku bisa ngebantu kamu memiliki keturunan, tetapi ada syaratnya. Dan ilmu dukun ini adalah ilmu hitam. Sulastri mengiyakan syarat dan janji itu. Lalu dia bersiap untuk melakukan ritualnya. Setelah melakukan ritualnya, beberapa waktu kemudian dia ternyata hamil. Setelah beberapa tahun, akhirnya Pak Sujiman bisa memiliki anaknya dia. Dan
karena sudah bertahun-tahun menunggu kedatangan anaknya, dia tuh bahagia banget. Jadi diadain pesta lah, perayaan lah, sampai kayak banyak dan besar. Yeah, of course, they're Of rich people, course, right? ya. Nah, tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Mhm. Karena saat kelahirannya yang harusnya menjadi waktu paling bahagia puncaknya, ternyata Pak Sujiman mendapatkan 2 anak sekaligus, yaitu anak kembar. Tetapi anehnya, satu anak yang terlihat normal, memiliki fisik yang biasa-biasa saja, dia tidak menangis, seperti gak ada tanda-tanda kehidupan. Gak nangis, gak bergerak. Dan semuanya akhirnya khawatir dong, ini tuh kenapa? Setelah itu, kelahiran anak yang keduanya langsung menangis dan bergerak. Berarti menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tapi berbeda dengan anak yang satunya, anak yang ini memiliki fisik yang buruk rupa, yang benar-benar mengerikan. As a baby? Ya, as a baby. Yang benar-benar menakutkan lah kalau misalnya dilihat. Pak Sujiman dengan teganya dan tidak mau memiliki anak seperti itu, dia mengambil senjata dan membunuh anak itu. Yang kedua, Ya, anaknya sendiri. oh Tapi my anehnya, God. pas dia ngebunuh anaknya, anak yang satunya yang nggak ngasih tanda-tanda kehidupan itu tiba-tiba langsung menangis bergerak gitu. Oh my God. Kayak dia itu ya, he approved of what his dad did. I don't think so. It feels like they're exchanging life force. Oh, Ya, you dia could kayak see it that menukar. way. Iya. Bisa dilihat seperti itu kan. Bertahun-tahun berlalu, tetapi kelahirannya anak Pak Sujiman itu malah menjadi malapetaka yang hancurin harmonisasi di keluarganya. Karena anaknya selama dia tumbuh, dia kayak punya sign of autism. And back in the day, kalau ada autism itu biasanya orang bilang mereka crazy. Iya. Ya nggak sih? Dan anaknya Pak Sujiman itu waktu masih kecil gak bisa ngomong, gak bisa berjalan. Padahal dia udah ngelewatin usianya yang harusnya udah bisa melakukan hal-hal itu, tapi dia tetap gak bisa. Pak Sujiman tuh berubah jadi lebih temperamental. Dan dia menyalahkan istrinya kalau misalnya istrinya tuh gak becus ngandung anaknya sampai 2 anaknya lahir dengan kondisi yang kalau misalnya dibilang maaf kurang atau cacat. Hypocritical banget ya. Kasihan banget sih. Nah makanya 2 orang tuanya itu tuh benci banget sama anak ini yang diberikan nama Kumala. Kumala. Ya, anak yang satu ini diberikan Kumala. Kumala ini tuh hidup menderita selama bertahun-tahun. Dia sering mendapatkan kekerasan, bahkan sering disiksa sama orang tuanya sendiri. Terus, tapi kejadian berubah setelah dia berusia 8 tahun. Pas dia 8 tahun, tiba-tiba setiap siang dan malam sikapnya itu berubah, kayak yang tadinya baik jadi jahat gitu. Every night. Every night. Kayak dulu kan Kumala kalau dia apa-apain tuh kayak bisanya cuma nangis atau diem. Tapi nanti pas siangnya dia dihukum atau diapain, nanti pas malam dia tuh bakal ngebales orang-orang yang udah jahat sama dia gitu. Dan kelakuannya juga aneh banget. Dia suka teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, kayak ngeberantakin seluruh kamarnya dia. Terus dia suka ngomong sendiri, ketawa sendiri. Bahkan dia juga suka pernah kepergok memakan ayam yang masih hidup kayak binatang buas gitu. Oh my God. Ya, bukan cuma ayam hidup doang yang dia makan, dia juga pernah terlihat beberapa kali makan cicak, makan kecoa. Dan yang paling parah, imun sistemnya kayak kuat banget ya. Dan yang paling parahnya, dia juga pernah ngebales perlakuan bapaknya dengan cara, jadi waktu itu Kumala lagi mainin piano kan. Terus bapaknya itu kayak ngerasa terganggu sama suaranya. Akhirnya bapaknya tuh mukul Kumala.
Dan tiba-tiba aja Kumala langsung menusuk bapaknya hampir. Tangannya itu hampir ditusuk. And he's 8 years old. I'm not actually sure how old she is, but in that story dia pernah melakukan kejadian seperti itu. Dan setiap kali dia ditanya, Kumala kok kamu ngelakuin itu sih semalam? Dia selalu jawab, itu bukan aku, itu adalah Mbak Sumala. Ih, serem banget. Iya kan? Imagine your kid coming telling you that. Dia kayak udah kabur, I'll pack up and leave the house. I know. Tapi untungnya ada satu orang yang sayang sama Kumala. Walaupun dia dapetin kekerasan, kesiksaan sama orang tuanya, tapi ada yang perhatiin dia sih, namanya Mbok Sum. Mbok Sum, Iya. his housekeeper or maid? Dia kayak babysitternya gitu, pengasuhnya. Dan pengasuhnya Mbok Sum ini, walaupun Kumala bertindak-tindak aneh kayak makan makanan yang kayak gituan, ngamuk-ngamuk, atau bahkan pernah ya dia kelihatan lagi mainin air pipisnya sendiri gitu sambil kayak Cicik banget. Iya, kan kalau misalnya orang lain bisa aja dia kayak yang nih anak tuh aneh banget deh. Terus kayak langsung jadi impressionnya jelek, terus kayak nggak mau lagi kan ngasuh atau Kita gimana. aja kalau jadi babysitternya gimana ya, kayak udah kabur aja gitu kan. Kayak nggak bisa kuat lah ya. Tapi subhanallahnya Mbok Sum tuh sabar banget sama Kumala, dan dia bener-bener sayang dari hati gitu. Orang tuanya Kumala pas denger Kumala selalu ngomong tentang Sumala, semua itu kelakuannya Sumala, mereka tuh kayak jadi takut. Karena cuman mereka doang yang tahu kalau misalnya anak kembarannya Kumala yang dibunuh sama bapaknya itu bakal dinamain Sumala. Oh, itu kembarnya itu one boy one girl. One girl. Oh, one girl Iya. one girl. Nah, jadi orang tuanya tuh jadi takut ngedenger kata Sumala, karena kok bisa Kumala tahu dan siapa itu Sumala kan. Terus suatu hari ada anak-anak desa yang lagi main bareng-bareng. Mereka lagi ketawa-ketawa, lagi asik-asik, dan Kumala waktu itu ngeliatin mereka dari balik jendela kamarnya. Di situ ngeliat mereka lagi main asik-asik, Kumala sebagai anak kecil juga ingin join dong. Tapi pas dia kabur dari rumahnya, dia malahan dibully sama anak-anak itu. Dia malah diejek, dikata-katain, dipanggil-panggil anak setan. Dan yang paling parah adalah dia dilemparin batu-batuan, terus dilemparin lumpur-lumpur, dan Kumala yang nggak bisa apa-apa di situ, cuma bisa nangis doang. Kasian banget. Pulangnya dia ke rumah dengan kondisi badan yang kotor dan babak belur. Dia bukannya mendapatkan comfort dari rumahnya, dia malah kembali lagi disiksa. Karena pada hari itu bapaknya ngehukum dia karena dia udah berani kabur dari rumah. Satu persatu anak-anak yang ngebully Kumala dari desa itu meninggal. Yang pertama adalah Supri. Supri itu lagi keluar dari rumahnya malam-malam, dan keluarganya nggak tahu kalau misalnya di detik dimana Supri ngelangkahin kakinya keluar, itu adalah hari terakhirnya keluarganya bisa ngeliat Supri, dan dengan kondisi yang masih hidup dan baik saja. Karena Supri tiba-tiba hilang beberapa hari. Satu desa itu mencari dia kemana-mana, dan pada akhirnya Supri ditemukan meninggal di dalam sumurnya Pak Sujiman. Dari kejadian Supri mulai lagi kejadian yang lainnya, satu persatu anak-anak itu meninggal. Dan setiap mereka meninggal, mereka tuh hilang beberapa hari, ditemukan lagi dengan keadaan tragis di dekat perkebunannya atau properti milik Pak Sujiman. Nah, akhirnya warga-warga desa berpikir kalau semua ini tuh perbuatannya Pak Sujiman, mereka yang ngebunuhin anak-anak mereka. Akhirnya mereka pergi ke rumahnya Pak Sujiman untuk kayak ngomong, tapi mereka nggak punya bukti kalau misalnya Pak Sujiman lah yang melakukan itu. Tapi Pak Sujiman yang mendengar tentang kejadian-kejadian ini langsung teringat oleh perkataannya Kumala kalau semua ini dilakukan oleh Sumala. Akhirnya Pak Sujiman
nanyain langsung ke Kumala kalau yang ngelakuin ini semua tuh Sumala atau bukan. Dan tahu nggak Kumala bilang apa? Iya, itu semua Mbak Sumala yang lakuin. Padahal aku udah bilang jangan bunuh mereka. Tapi Mbak Sumala masih aja ngelakuin itu. Karena katanya mereka udah jahat ke aku, gitu. Setelah mendengar perkataannya Kumala, otomatis Pak Sujiman langsung takut dong. Parah banget gitu. Akhirnya dia langsung meminta orang-orang di rumah itu untuk ngejagain Kumala. Salah satu adalah orang kepercayaannya Pak Sujiman, dia itu orang tangan kanannya lah ya. Dia disuruh untuk ngejagain kamarnya Kumala, jangan sampai Kumala itu keluar dari kamar itu. Dia berencana untuk mencari orang pintar yang dia kenal, untuk nanyain siapa sih sebenarnya dengan Sumala dan ada apa dengan anaknya ini, Kumala. Setelah Pak Sujiman pergi keluar desa selama beberapa hari, ada hal-hal yang aneh terjadi di rumahnya. Orang yang jadi tangan kanannya Pak Sujiman ini, dia kayak sering ngedenger Kumala ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Dan pas dicek ke kamarnya, ternyata dia kayak cuman sendiri doang, gak ada siapa-siapa. Terus Mbok Sum suka mendapati suara malam-malam gitu main piano yang kayak dimainin sama Kumala. Tapi pas dia dicek gak ada siapa-siapa. Di saat Kumala akan meranjak 10 tahun tepatnya, itu adalah malam yang akan menjadi penuh tragis dan banyak darah di rumah itu. Di situ akan sangat berbahaya. Pak Sujiman sendiri sudah dikasih tahu oleh dukun atau orang pintarnya. Makanya dia tuh pas mendengar kalau misalnya malam itu adalah malam yang bahaya, dia langsung buru-buru ke desanya untuk ngamanin keadaan dan kayak nyelamatin istrinya dan yang lain-lain. Jadi dia ada waktu ya untuk bersiap sedia gitu. Maybe, I don't know. Tapi pas dia datang ke rumahnya, dia udah mendapati bahwa orang tangan kanannya itu meninggal. Dengan lagi lehernya udah kayak mau putus gitu kepalanya. Dan dia penuh dengan darah tergeletak di bawah tangga. Kayak yang dilempar atau jatuh dari atas tangga gitu. Pas dia lari untuk mencari istrinya di mana, ternyata dia menemukan kalau istrinya itu udah di ambang-ambang sekarat. Oh no. Ya. Her own mother. Ya. Pas istrinya lagi di ambang-ambang sekarat, istrinya tuh kayak nangis ngomong, maafin aku ya, ini semua salah aku. Nah, si Pak Sujiman langsung ngebales kalau enggak, ini semua salah aku gitu. Terus tiba-tiba di belakangnya Pak Sujiman udah ada sosoknya Kumala muncul. Di situ sosok Kumala mau menusuk Pak Sujiman, tapi untungnya Pak Sujiman bisa menghindar dan dia loncat dari jendela untuk kabur dan pergi walaupun dia luka-luka gitu, tapi dia masih punya nyawanya. Dia langsung pergi ke tengah-tengah desa dan dia langsung kayak minta pertolongan orang lain. Dia bilang kalau misalnya istrinya dan pegawai-pegawainya itu ada dalam bahaya, mereka semua dibunuh. Nah, cuman Kumalanya nggak ada. Nah, orang-orang desa otomatis langsung pergi ke rumahnya Pak Sujiman dong untuk memeriksa. Pas mereka di sana, mereka langsung innalillahi wa innalillahi rajiun. Itu semua udah parah banget. Dan tapi mereka nggak ketemu Kumala. Mereka tuh berpikir kalau misalnya kejadian ini terjadi karena ada perampok yang mau mencuri rumahnya Pak Sujiman dan mengambil Kumala. Akhirnya mereka menyebar untuk nyariin Kumala di seluruh desa, tapi hingga pagi itu tuh mereka gak nemuin apa-apa. Pas mereka kumpul lagi, tiba-tiba ada seseorang yang teriak dan di pagi itu bukannya Kumala yang mereka temukan, tetapi jasadnya Pak Sujiman di perkebunan jagungnya. Dia tergeletak dengan tragis yang penuh darah dan matanya tuh dicolok pakai kayu dua-duanya. Jadi ceritanya adalah pada saat
Bu Sulastri, ibunya Kumala ini mencari cara untuk bisa mengandung anak, ada perjanjian yang dia buat. Oh iya, gue lupa tentang Yeah. perjanjiannya. Do you know what I that want to know the promise deal. is? I actually forgot. Yeah. The deal is that dia bakal melahirkan 2 anak. Satu anak dari bangsa manusia dan satunya lagi anak dari bangsa iblis. Oh. Nah, anak yang dari bangsa manusia itu bakalan jadi baik dan pendiam, tetapi anak yang bangsa iblis ini tuh bakalan ngasih godaan yang tinggi lah ya ke keluarga mereka. Dia bakalan buruk rupa fisiknya, nggak seperti manusia, dan tingkahnya tuh bakal nakal, bandel, susah diatur. Tapi mereka Pak Sujiman dan Bu Sulastri harus ngasuh kedua anak ini dengan baik hingga usia mereka tuh 10 tahun. Nanti pas usia mereka 10 tahun, nanti anak yang dari bangsa iblis itu bakalan diambil lagi oleh bangsanya, dan keluarganya Bu Sulastri dan Pak Sujiman tuh bakalan memiliki kebahagiaan. Tapi Itu adalah syaratnya. bapaknya tahu nggak? Enggak, Tentang- bapaknya nggak tahu. Jadi Bapaknya baru tahu saat dia menanyakannya ke dukunnya, orang pintar yang dia kenal itu, dan orang pintarnya tuh ngomong kejadian itu. pantas istrinya bilang it's all my fault, Iya. ini semua salah saya gitu kan. Iya bener. Istrinya tuh merasa guilty banget karena dia udah bikin perjanjian dengan kaum iblis. Gila plot Kayak twistnya gitu. ya. Dan Pak Sujiman yang gak tahu apa-apa membunuh anak itu. Dan akhirnya anak itu tuh bisa, anak itu yang udah gak punya badan lagi bisa merenggut badannya Kumala, ngambil alih Kumala saat malam, saat Kumalanya lagi lemah. Jadi sebenarnya kasus ini bisa di prevent gak sih? Kalau semuanya is still alive. No matter what, yang aku pikirin adalah dia dari keturunan bangsa iblis ya. Kayak gimana pun 10 tahun itu waktu yang lama, kita Iya. nggak tahu Iya aspek-aspek kehidupan tuh bakal seperti apa. Kita nggak tahu dia tuh anaknya tuh bakalan yang ngeteroris orang-orang lain atau enggak kesalahan sedikit aja tuh bakal dibalas dendam kayak gimana. Kan pasti Ya. orang tua tuh bisa ngehukum anaknya walaupun dia sayang atau cinta, ngeperilakuin dengan baik, tapi kayak bisa aja ngehukum karena suatu hal. Nanti kalau dia dendam gimana? It's kind of tricky. So the moral of the story is don't make deals With the black devil. magic gitu. Yeah. Don't make a deal, guys. Setelah semenjak itu Kumala gak pernah ditemukan lagi. Dan aku sendiri yakin kalau misalnya di usia 10 tahun Kumala itu adalah badannya diambil oleh Sumala. So now the person that's living in is not Kumala, Ya, itu Sumala. ya. Sejak saat itu Sumala memberikan kutukan kepada seluruh desa. Tapi, apakah sosok Sumala ini benar ada? Ternyata, sosok urban legend yang dikatakan telah meneror satu desa ini selama bertahun-tahun ternyata tidak ada, hanya sebuah karangan saja. Cerita mengenai Sumala dibuat-buat hingga sampai ditayangkan di layar lebar dengan memakai klaim berdasarkan kisah nyata. Tetapi, kisahnya itu fiktif alias tidak nyata, dan parahnya, cerita ini bahkan sampai meresahkan warga yang tinggal di sana dan merugikan mereka. Bahkan sudah ada YouTuber lain seperti Bang Jokal, Roxane Production yang datang ke tempatnya langsung di Dusun Randusari untuk mencari tahu kebenarannya dan membongkar semuanya. So, there you have it guys. Ini adalah episode pertama kita. Sejujurnya aku bener-bener gugup banget bikin video ini. Kamu It's our gimana first perasaannya? episode, so I don't know. I hope my reactions was all fine. Ya, kalau misalnya masih banyak kekurangan, mohon minta maaf ya guys. Dan kita minta masukan ke kalian ya, bagaimana sebaiknya kita memperbaiki podcast kita. Aku bener-bener seneng deh bisa bikin podcast ini. Kalau kamu, Vin? Yeah, same. It's Yeah. something I never tried before, Me too. especially bareng Lodis. Yeah, same. Kalau kalian suka mendengarkan cerita-cerita horor atau mistis atau analisa-analisa tentang suatu tragedi,
yang beredar di seluruh dunia, kalian bisa mendengarkan podcast kita yaitu Talk Tales setiap hari Kamis. Bye. Bye-bye.